Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang diampu oleh dosen Helmi Zeki Mardiansyah MH. Di sini kami terdiri dari Lutfiatul Horida, Endang Agustian, Muhammad Rizki, Muhibatul Huria, Janatun Naimah, Viana Tazkiyatun Nufus. Di sini kami akan membahas hal-hal seputar dan terkait dengan hukum pidana internasional. Tetap stay tune ya. Di sini kami akan membahas beberapa poin-poin pembahasan. Yang pertama terkait definisi hukum internasional, kemudian yang kedua sumber hukum pidana internasional, yang ketiga asas-asas dalam hukum pidana internasional, yang keempat subjek hukum pidana internasional, yang kelima apa itu kejahatan internasional dan macam-macamnya, serta yang terakhir terkait dengan penegakan hukum pidana internasional. Silahkan menyimak pembahasan materi berikut ini. Yang pertama terkait dengan definisi hukum pidana internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Kenalkan, nama saya Janatun Naimah, NIM S 2019-40-29. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum pidana internasional dan kewenangan hukumnya. Definisi hukum pidana internasional sendiri adalah sekumpulan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang disebut kaidah adalah hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana, dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dan hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Tazkiyatun Nufus, NIM S 2019-4079. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pidana internasional. Sumber hukum pidana internasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Nah, sedangkan yang pertama adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah-kaidah dalam suatu perkara yang konkret, atau tempat ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan. Sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual dan juga konkret, dan juga sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Sedangkan sumber hukum material adalah sesuatu yang menentukan isi dari hukum, yang dapat diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum, dan juga atau tempat-tempat kaidah-kaidah hukum dari hukum itu dibentuk. Dan selanjutnya, sumber hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang dipakai untuk mengadili dalam perkara, yakni diantaranya ada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, jurisprudensi, dan juga doktrin. Nah, dan sumber hukum pidana internasional ini juga dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan-persoalan yang konkret. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki, HPI 1 dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana internasional. Asas-asas hukum pidana internasional yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini yaitu bahwasanya ada suatu perbuatan dapat dipidana jika belum ada ketentuan perundang-undangannya, yakni keberlakuannya yaitu ada di Statuta Roma tahun 2002 tentang hukum pidana internasional. Yang kedua itu asas teritorial, yang mana asas ini yaitu ketentuan Statuta Roma tahun 2002 yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan internasional dimanapun dia berada. Terus yang ketiga itu asas nebis in idem. Asas ini merupakan salah satu asas internasional yang mana menerangkan bahwa seseorang tidak dapat menuntut lebih dari satu kali, dalam artian tidak boleh ada dua kali diadili atas kasus yang sama terhadap pelaku kejahatan. Yang mana diperiksa di negaranya tidak bisa diperiksa lagi di Mahkamah Pidana Internasional kecuali jika pengadilannya tidak fair. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu asas ekstradisi. Asas ini yaitu penyerahan pelaku kejahatan
yang berada di negara lain. Seperti itu. Yang nomor 5 itu asas aude dere au punere, yang mana pelaku kejahatan internasional diadili di tempat yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi apabila ada yang melakukan kejahatan, nanti dia diadili di yang melakukan kejahatan tersebut, begitu. Yang nomor 6 yaitu asas aude dere au judicare. Asas ini yaitu berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional dan wajib bekerja sama dengan negara lain, yakni dalam rangka menangkap, menahan dan menuntut mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Dan yang terakhir yaitu asas per imparem inhibet imperium, yaitu kepala negara tidak boleh diadili oleh hukum orang lain. Asas ini dikecualikan jika kepala negara melakukan salah satu dari 4 kejahatan internasional, yakni dalam Statuta Roma. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhibatul Kuliah NIM S 2019-4069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan subjek hukum pidana internasional. Sebelum mengarah pada subjek hukum pidana internasional, kita harus lebih tahu nih, apa sih yang dinamakan subjek hukum? Subjek hukum sendiri merupakan orang atau badan yang memiliki hak serta kewajiban dalam ruang lingkup hukum. Dalam subjek hukum pidana internasional berarti bahwasanya orang atau badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pidana internasional atau dalam skala internasional. Subjek hukum pidana internasional ini ada 6. Yang pertama, yakni individu. Mengapa individu bisa menjadi subjek hukum pidana internasional? Hal ini dikarenakan subjek individu bisa menjadi seseorang yang pasif maupun aktif dalam hukum pidana internasional. Seorang individu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun bisa menjadi objek, yakni sasaran ataupun target dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Individu yang menjadi subjek hukum pidana internasional ini bisa seorang kepala negara, menteri, panglima perang, ataupun orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu kejahatan internasional. Yang kedua, yakni negara. Negara bisa menjadi subjek maupun objek hukum dalam pidana internasional dengan syarat negara tersebut sudah berdaulat dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Yang ketiga, yakni organisasi internasional. Organisasi internasional menjadi subjek hukum pidana internasional karena anggotanya yang berkedudukan secara regional maupun global, jadi campuran dari 2 atau lebih negara-negara yang memiliki hak dan kewajiban terkait dalam bertindak secara tingkat internasional, sehingga dia termasuk dalam ruang lingkup subjek hukum internasional. Contohnya yakni ASEAN. ASEAN sendiri merupakan gabungan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan terhadap kemajuan sosial, budaya, terutama dalam ruang lingkup Asia Tenggara. Selanjutnya yakni nomor 4, yakni Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini menjadi subjek hukum internasional karena adanya sejarah pada masa lampau bahwasanya PMI atau Palang Merah Internasional ini ikut serta dalam membantu korban-korban perang. Palang Merah Internasional sendiri merupakan organisasi yang bergerak di bidang krisis kemanusiaan, sehingga dia ikut melayani, membantu, serta menangani korban-korban terutama dalam ruang lingkup secara internasional atau secara global. Yang kelima, yakni Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan ini menjadi subjek hukum pidana internasional sejak adanya Pakta Lateran tahun 1929. Tahta Suci Vatikan memiliki sistem pemerintahan, meskipun ia bentuknya monarki absolut, dia tetap memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hukum internasional, sehingga dia menjadi subjek hukum pidana internasional. Yang terakhir, atau yang nomor 6, yakni pemberontak. Mengapa pemberontak bisa menjadi subjek hukum pidana internasional? Dikarenakan pemberontak dianggap memiliki hak yang sama, baik itu untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk menentukan memilih sistem ekonomi, politik, serta sosialnya sendiri, serta menguasai sumber kekayaan alam, sehingga dia menjadi salah satu subjek hukum internasional. Contohnya sendiri, yakni pemberontak. Dia tetap diakui meskipun negara di mana pemberontakan itu terjadi tidak mengakui adanya pemberontakan itu, tidak terima akibat bahwa secara internasional pemberontak itu diakui. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Agusia, NIM S 2019-4065. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan pidana internasional, yakni melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya.
terkait dengan kejahatan pidana internasional, jika ditelisik dalam ruang lingkup yang sempit, yakni terdapat 4 kejahatan. Yang pertama adalah genosida, kemudian yang kedua adalah kejahatan perang, kemudian yang ketiga adalah kejahatan kemanusiaan, dan terakhir adalah agresi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Genosida merupakan suatu kejahatan yang mana dilakukan oleh suatu kelompok untuk membasmi kelompok lain. Dan hal ini bisa dicontohkan di Uyghur. Di Uyghur itu merupakan suatu kejahatan genosida karena untuk eliminasi atau menghilangkan kelompok lain tersebut. Kemudian yang kedua adalah kejahatan perang. Yang dimaksud dengan kejahatan perang merupakan suatu pelanggaran yang mana dilakukan oleh satu negara kepada negara lain, yakni untuk melakukan penyerangan. Dan hal ini dapat dicontohkan seperti Rusia dan Ukraina. Kemudian yang ketiga yakni kejahatan kemanusiaan. Hal ini dapat ditandai dengan adanya suatu tindakan pembunuhan ataupun penyiksaan secara massal kepada manusia atau kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah agresi, yang mana agresi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara kepada negara yang lain dengan melakukan cara penyerangan. Dan hal ini tujuannya itu membentuk suatu kedaulatan yang baru. Jadi keempat kejahatan tersebut beserta contohnya merupakan suatu kejahatan pidana internasional. Ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum pidana internasional. Secara teoritis, penegakan hukum pidana internasional ini dibagi menjadi 3, yaitu penegakan hukum pidana internasional secara langsung, penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, dan penegakan hukum pidana internasional hybrid model. Yang pertama, penegakan hukum pidana internasional secara langsung, atau biasa disebut dengan direct enforcement system, yaitu penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional. Jadi, penegakan hukum pidana internasional secara langsung ini langsung dilaksanakan di pengadilan internasional, bisa berupa Mahkamah Pidana Internasional secara permanen atau Mahkamah Pidana Internasional yaitu di Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan juga Rwanda. Yang kedua, penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung atau biasa disebut dengan indirect enforcement system, yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui masing-masing hukum pidana nasional negara di mana kejahatan pidana internasional terjadi. Jadi, penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung ini dilaksanakan di hukum pidana nasional terlebih dahulu dengan 2 syarat, yaitu negara tersebut mau mengadili dan ada peraturan tentang kejahatan internasional tersebut. Yang ketiga, penegakan hukum pidana internasional hybrid model atau campuran, yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional. Jadi, penegakan hukum pidana internasional ini adalah penggabungan dari kedua macam hukum. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.